Silahkan. Oh iya, makasih Pak. Perlu diantar enggak? Nggak perlu Pak, nggak perlu. Makasih Pak. Theo itu siap nganter. Virtual. Ya Theo ya. Oke, nutup pintu hujan. Suaranya Theo nggak dengar nanti. Halo, Sus. Brian Setiawan masuk nggak nih? Oh, nggak ada. Ya wes. Yang mana? Oh, kamu masuk tuh. Oh, masih ganteng. Lumayan. Oh, no, Theo bilangnya elek. Lumayan loh. Iya, kapan lah tak chat gitu. Enggak Pak, itu elek Pak. Gantengan Brian Setiawan. Sebastian. Oh gitu toh. Untungnya Brian nggak dengar, nggak apa-apa. Lagi bisnis dengan yang lain, Brian Sebastian tadi. Halo Dila. Halo. Ya Pak. Bagaimana Christian Kevin Sidarta? Gimana apa ya Pak? Ya nggak tahu, aku mah nggak ngerti makanya yang gimana apanya. Lucu Pak, lucu. Lucu. Ya. Anjane kok dia nggak layak kelas 3 SMA. Ya, terlalu banyak akselerasi yang menurut kok harus SMP kelas 1, tahu-tahu SMA kelas 3. Ya Marco ya. Tuh Marco. Ya Pak. Sehat. Sehat Pak. Mau di rumah atau di mana nih? Di rumah Pak. Bukan di luar kota? Enggak Pak. Theo yang ngapusi katanya pilot di luar kota, naik pesawat. Pilot rek, itu pilot. Oke ya, ketemu lagi setelah kamu dihibur dengan uprak toh. Ya. Bagi kamu kan ujian praktek itu hiburan. Ya, mempersiapkan skrip, kemudian latihan, kemudian syuting dan sebagainya itu hiburan. Betul Sally Nugroho? Iya, betul Pak. Iya, betul loh. Apa aku bilang, Kak Selin itu semuanya dihadapi dengan senyuman. Nah, sekarang agak nyantai dikit. Rasanya aku selalu nyantai. Ya Nadia ya. Nah, Iya Pak. dicari Pak Novan. Sudah ketemu belum? Belum Pak. Belum. Iya dia ada di dia WFO sekarang. Ya beberapa guru kan WFH karena nggak
nggak ada murid, nah, di WFH kan. Kalau Basuki disuruh WFH, tetap aja WFO. Ini kan di kelas aku loh. Ini di kelas C206, 205. Ini Dapno Jiang baru masuk dari mana? Oh, Darren toilet ternyata buang yang besar, tak kira buang yang kecil, makanya lama. Untung Theo bilang nggak nganter virtual tadi. Ya Chris ya. Christian Kevin Ya, Pak. Imo Cidarta. Iya, Pak. Ayo. Oh ya, Dapno. Terus hubungannya apa mati lampu dengan off cam? Hah? Dilan Ong bisa memberikan penjelasan? Ya mungkin ngehemat data ya Pak, makanya matiin kamera. Oh iya ya, mati lampu. Tapi pikir mati lampu urusannya dengan peteng loh. Tahu, mati lampu itu gelap gitu. Enteng Darren. Oh ngapusi ke toilet tuh ngambil minum. Oh, Pak. Itu minum Oh, jahe. enggak, Pak. Ini udah dari tadi, Pak, minumnya. Jahe itu, jahe itu. Saya nggak suka jahe, Pak. Itu apa? Kopi, Pak. Kopi kok warnanya aneh. Enggak kok, Pak. Kayak kopi biasa, Pak. Menunjukkan atau mau minum kamu itu? Dua-duanya, Pak. Makanya Etania lucu ya. Kapan kamu offline? Kita ngerumpi lagi ngerasani ketua kelasmu gitu. Ya, Brenda Tirta. Tuh, malah manduk-manduk, nggak ngerti manduk-manduk apa nih dianduk. Oke, aku harus ngomong apa lali aku. Inilah saya lagi bersedih nih, wah, mau bersedih dan mau marah, gara-gara Dela ini. Dela 5 Priadi. Salamku buat Pak Rahmat sudah sampaikan belum, Del? Oh iya, Pak. Lupa ya, belum ya? Iya. Pak Rahmat nggak oleh apalagi dengan Bu Rahmat. Bu Rahmat namanya siapa lali ya gue sih, bisa inget kabeh. Dela sih cilik waktu itu. Kayak ini mulai tadi guyonan dulu. Sekarang pura-pura mulai masuk. Saya hanya akan menyelesaikan materi ini selesai nggak selesai akhir Februari. Ya. Maka tolong dibantu dengan baca-baca. Kalau pas nganggur-nganggur nggak ngegame, baca-baca PPKN gitu loh. Jadi jangan sampai PPKN ganggu ngegame ya. Setuju Nolani? Nah itu setuju, pokoknya jangan ganggu ngegame. Baik. Kemudian juga saya ingatkan tolong baca-baca materi kelas 10-11. Dibaca-baca untuk persiapan USP dan EHB 2KS. Evaluasi hasil belajar berbasis komputer dan smartphone. Itu singkatannya, kalau tanya EHB 2KS itu apa itu ya? Ya tolong dibaca-baca. Saya yakin kalau soal PPKN bisa dinalar. Sehingga tapi kalau tidak pernah baca, bisa dinalar.
Untuk yang EHB2KS yang buat soal bukan Basuki tapi pemerintah. Ya, kecuali nanti ada kisi-kisinya, saya sampaikan kisi-kisinya. Kalau nggak ada, pokoknya pelajari bab 1, 2, 3. Kelas 1, 2, 3. Sekalian persiapan untuk materi USP. Kalau USP yang buat saya, yang koreksi bareng-bareng. Ya, tolong diingat-ingat. Juga bukan wali kelas, tapi saya ikut mengingatkan untuk kalian semua, jaga kesehatan kalian. Caranya saya yakin kamu ngerti. Kenapa? Kalau tidak berubah, maka ketika kamu EHB2KS, kamu harus offline. Ya, kamu harus hadir di sekolah. Maka biar tidak ribet dengan aturan-aturan yang ada, tolong jaga kesehatan. Kapan EHB2KS mulai dan berakhir? Halo? Ada yang bisa jawab? 7 sampai 10 Maret, Pak. Ya, 7 sampai 10 itu EHB2KS, benar. Orang tamu mesti lebih tahu karena sudah dikirim edaran. Ya, betul. 7 Maret sampai 10 itu EHB2KS-nya. Ya, jadi waktu yang ada tolong dalam upaya menjaga kesehatan ya. Itu ya, ikut membantu mengingatkan biar kamu ingat terus tentang bagaimana cara menjaga kesehatan, kamu yang tahu persis. Ya, Stanley ya. Stan. Iya, Pak. Lah iya. Kamu bilang ya iya, aku bilang ya iya, kamu kok ya iya gimana? Lah iya. Iya, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Udah ngopi belum? Belum. Masuk kalah mbak ketua kelas, Rek. No itu kayak dealing no, Rek. Kita bicara kopi dia langsung nyeruput kopi nih. Wah. Pamer. Mari nakar gawe ah. Di sini nggak punya ART. Minta tolong Bobby sudah hilang. Gimana lagi nih? Baik. Nah, itu ya. Jadi saya akan menyelesaikan materi ini sampai akhir. Kemudian Maret sudah kamu untuk persiapan itu, andaikan ada di kelas, mungkin ya hanya bicara tentang mengulang review materi kelas 10-11. Garis besar saja, mengingatkan saja, Dok. Ya, merefresh, biar kamu ingat, oh pernah bicara tentang hak asasi manusia di kelas ini, bicara tentang peradilan, badan peradilan, hubungan internasional, dan sebagainya. Oh, di kelas ini. Ya, sekitar bicara tentang jenis-jenis hukum dan sebagainya, hukum pidana, hukum perdata dan sebagainya itu di kelas berapa, mengingatkan saja nanti. Nah, kemudian ketika kalian mempersiapkan UPRAK, banyak pekerjaan yang kamu lakukan, betul? Selain hasil UPRAK sendiri, yaitu yang berupa video untuk yang Basuki dan kelompok itu yang kolaborasi, tentu masing-masing individu membuat artikel, narasi juga, betul? Kelihatannya iya. Maka untuk PPKN, ya, proses kamu UPRAK itu saya gunakan secara maksimal. Ya, dari banyak hal bisa saya ambil untuk mengisi nilai-nilaimu. Maka kabar baiknya kalau ini dianggap baik, sudah nggak ada tugas maupun ulangan ya. Jadi nilai UH dan sebagainya nanti saya ambil dari sana. Dan tentunya mesti baiklah nilainya, wong kamu, saya menghargai prosesmu kok. Saya tahu kamu mempersiapkan UPRAK itu tidak gampang.
ada yang kerja sampai jam 1, setengah 2 dan sebagainya. Ya, maka saya hargai itu. Ya, bagi yang bekerja seperti itu, nggak usah khawatir, ada apresiasi. Ya, saya tahu dari konsultasi kalian dengan Pak Aji, tahu Pak Aji? Ya iya. Saya tanya gimana anak-anak, yuk Pak sampai jam 1, setengah 2 itu mereka masih konsultasi. Oh ya wes, disitulah kita harus menilainya ya. Setuju Christian Kevin Sidarta? Setuju, Pak. Nah, begitulah cara menghargai. Ya Anabel ya. Oh, jempol toh. Oke, jadi untuk nilai-nilai nggak usah dipikir. Jadi kalau kamu tanya, Pak kok nilai UH-nya ada dan sebagainya, padahal nggak ulangan, ya ini saya ambil dari situ. Kalau untuk nilai uprak, karena itu kelompok ya, di setiap kelompok sama. Tapi ketika bicara mengenai artikel masing-masing, mungkin ada perbedaan. Guys, dari sanalah ya Juano ya. Ju. Kamu itu di Surabaya atau di luar Surabaya, Ju? Di Surabaya, Pak. Oh, masih di Surabaya? Bingung. Ya masih, Pak, emang rumahnya Surabaya. Ya Hartono ya. Bingung. Yang punya nama Hartono di rumah mungkin. Yang dompleng kaget kok dipanggil nama Hartono. Wis, apa nah ya yang perlu saya sampaikan? Atau mungkin ada pertanyaan dulu? Apa Sianto? Nggak paling ngomong toh, nggak open mic toh, ngomong misuh ya nggak apa-apa misuh. Oke, aku nggak dengar. Hahaha. Ya Cecilia ya. Ya Evelyn ya. Ya Kristi ya. Oh Kristabel kok Kristi. Wes nggak ada pertanyaan. Sekarang saya bertanya ke kamu, Nadia. Itu mobilmu ketawa kenapa? Nggak tahu Pak dari sananya. Oh dari sananya. Aku mau tanya, Nat. Pertemuan sebelum kamu uprak itu sudah sampai pada persatuan kesatuan belum? Saya sudah sih Pak. Sudah ya. Sampai prinsip atau baru mulai pengertian? Seingat saya baru pengertian Pak. Oh, seingat saya. Bukannya seingat kita. Bingung. Tak ada nopan. Wes, apa Del? Ya, sini. Nah, ini. Jadi kalau benar sampai sini berarti bicara mengenai persatuan kesatuan ya dari waktu ke waktu. Akan bicara mengenai prinsip, landasan hukum, tahapan pembinaan persatuan kesatuan ini sebenarnya kita sudah bicara ini awal sebelum kita bicara proklamasi dan maknanya. Dan yang terakhir ini nanti. Jadi bicara persatuan kesatuan sebenarnya bicara mengenai upaya untuk mempersatukan yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan utuh. Ya, dalam hal ini kita bicara keberagaman yang kita miliki sebagai bangsa, ya menjadi satu kesatuan utuh yaitu Indonesia. Ya. Jadi yang banyak itu harus dijadikan satu, sehingga yang banyak itu walaupun bisa dibeda-bedakan, tetapi sebenarnya tetap saja satu kesatuan utuh yaitu Indonesia. Dan di antara bagian-bagian itu memang punya hubungan-hubungan. Nah, itu prinsip persatuan kesatuan. Dan jangan lupa sebuah bangsa, sebuah negara membutuhkan hal ini. Meskipun bangsa itu bangsa yang katanya
relatif homogen. Ya mungkin tingkat kemakmurannya sudah merata. Ya, jumlah aliran kepercayaan agamanya cuma sedikit. Tentu tetap saja membutuhkan persatuan kesatuan. Ya, apalagi kalau kita bicara Indonesia. Indonesia kamu sudah paham bahwa terdiri atas banyak keragaman. Nah, kalau persatuan kesatuan di negara yang seperti Indonesia, bagaimana upaya untuk mewujudkan atau mempertahankan persatuan kesatuan? Tentu lebih sulit ya dibandingkan negara-negara yang relatif homogen. Orang yang sudah tingkat kesejahteraannya tinggi, mungkin cara berpikirnya beda dengan orang yang tingkat kesejahteraannya masih di bawah. Itu. Kamu ngajak ngomong orang berpendidikan tinggi dengan ngajak ngomong orang berpendidikan rendah, beda tidak? Cara penangkapannya, cara penyampaiannya, kira-kira? Jawaban, Rek. Kamu yang sekarang sudah kelas 3 SMP, kalau kamu bicara dengan orang tua yang hanya lulusan SD, beda enggak cara tangkapnya? Beda banget. Maka pendekatannya menjadi juga berbeda. Dan kita memahami itu, tingkat pendidikan di Indonesia itu belum merata. Ya, belum merata. Kalau nanti kamu ada yang S2, kemudian pembantumu hanya lulusan SMP, bisa jadi kalau kamu ngomong eker-ekeran terus. Kamu menggunakan bahasa yang tinggi-tinggi, makna yang begitu luas, sementara ART-mu hanya menangkap ya sekedarnya. Oh, ya Theo ya. Makanya hati-hati nanti kalau mencari ART itu yang lulusan S1 paling enggak. Biar enggak eker-ekeran dengan kamu maksudnya. Ya Gong ya, setuju Gong? Iya Pak, setuju Pak. Iya, berarti ya. Paling-paling kan hanya berkaitan dengan berapa gajinya atau. Itu guyonannya. Tapi memang faktanya seperti itu ya. Kita memiliki banyak perbedaan. Tadi saya hanya ambil satu contoh dari pendidikan ya. Pendidikan bangsa Indonesia itu masih beraneka ragam. Yang paling banyak mesti yang menengah ke bawah. Sementara yang menengah ke atas saya yakin belum separuh. Nah itu menjadi masalah di masyarakat. Nah sekarang mulai agak ramai nih, mulai viral aturan Menteri Tenaga Kerja. Tentang apa? Ada yang dengar? Yang mulai demo-demo? Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang pencairan jaminan hari tua, ya lagi rame. Karena dulu itu jaminan hari tua ini bagi seorang karyawan buruh itu pabrik bisa dicairkan 1 bulan setelah orang itu berhenti dari pekerjaannya, entah di PHK, entah mengundurkan diri itu bisa dicairkan. Ya. Tetapi sekarang baru bisa dicairkan setelah usia berapa? Enggak ada yang mengerti. Christian? 56. 56 gitu loh. Nah ini tidak membela kepentingan buruh karena di era pandemi ini banyak orang yang di PHK toh. Nah, kalau di PHK umurnya 35-40 jaminan hari tua yang didapatkan dari selama dia bekerja di pabrik itu baru bisa cair 56. Tentu kalau dilihat dari sudut pandang buruh sangat tidak mendukung kepentingan mereka. Nah, itu yang lagi rame. Surabaya belum protes, tapi nggak bakal lama diprotes ya Teh. Nah, itu contoh saja ya. Dimulai dari cara pandang berbeda. Ya, cara pandang berbeda. Buruh hanya bicara tentang realnya saja. Kalau
Hari ini saya di PHK, umurnya 40, 16 tahun lagi baru dapat itu. Sementara kalau kalian perhatikan, jaminan hari tua itu uangnya datang dari mana toh? Ayo, sebenarnya tak ajak berpikir. Halo. Uang yang dikatakan miliknya buruh kalau nanti berhenti yang disebut jaminan hari tua itu sebenarnya sumber dananya dari mana toh? Gaji buruh yang dipotong, Pak. Dari siapa, Grace? Gajinya buruh yang dipotong. Iya, gaji buruh sekian persen dibantu oleh pengusaha sekian persen. Paham ya? Jadi nggak ono duit pemerintah, kita kandhani wes. Maka tidak salah kalau saya dalam hal ini ya bicara tentang buruh yang protes. Itu duit pengusaha dan duit buruh dititipkan ke pemerintah. Kemudian ketika buruhnya sudah nggak bekerja, nggak boleh diambil, ya baru boleh sekitar 56. Nah, kemudian bagaimana mereka? Nah, itu ceritanya gambarnya seperti itu. Jadi kalau kamu nanti mendengar demonstrasi di Surabaya tentang peraturan Mendagri nomor berapa 22 tahun 22 atau berapa atau tali aku kayak ada. Ini ya. Ya tentu cara pandang yang dipakai beda ya. Buruh butuh realnya, aku butuh dukungan dana dan saya punya, kok nggak boleh diambil. Sementara pemerintah mungkin cara pandangnya berbeda. Tak tambah itu saja. Ya, perbedaan-perbedaan itu muncul di dalam masyarakat, bahkan antara rakyat dengan pemerintah. Nah, sekarang kita bicara ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa persatuan kesatuan sebuah bangsa itu begitu penting untuk menjaga eksistensinya. Setiap bangsa butuh ini. Terlebih kita bangsa Indonesia yang begitu banyak keragaman. Tentu sangat memperhatikan hal tersebut ya. Maka untuk mempertahankan persatuan kesatuan, untuk meningkatkan, ada prinsip-prinsip yang harus diingat. Ya, ada prinsip-prinsip yang harus diingat. Semuanya mengarah pada terwujudnya persatuan kesatuan kita. Yang pertama, prinsip kebebasan bertanggung jawab. Saya yakin kamu ngerti. Bicara bebas, bicara hak, siapa yang memiliki di Indonesia? Siapa yang punya kebebasan? Siapa yang punya hak? Semua rakyat. Apa Eugene? Semua rakyat. Ulangi, kata-katamu nggak jelas. Semua rakyat. Semua orang, semua rakyat. Betul, jawabannya emang itu. Karena semua rakyat punya itu, maka seseorang yang menggunakan kebebasan, menggunakan haknya harus ingat apa? Ingat apa? Semua punya hak, semua punya kebebasan. Maka ketika kamu menggunakan kebebasanmu, apa yang harus diingat? Hak orang lain. Hak orang lain, mono lali, hak orang lain. Ya, prinsip kebebasan bertanggung jawab adalah memperhatikan hak orang lain sebenarnya. Kita berhak menggunakan hak kita, menggunakan kebebasan kita, tetapi mengingat hak dan kebebasan orang lain pula. Ya, gampang toh? Kalau diomongkan gampang, dilaksanakan belum tentu. Antri vaksin, wah, merasa terburu-buru langsung nyerobot di depan. Alasan pribadinya terburu-buru. Apakah itu melegalkan tindakanmu? Tentu tidak. Jangan dipikir yang sibuk hanya kamu. Yang sudah antri duluan dari kamu bisa jadi lebih penting posisinya. Nah, seperti itu. Kamu memang kita punya hak itu punya kebebasan untuk mendapatkan vaksin dan sebagainya. Tapi juga ingat tadi, itu contoh paling simpel lah di era seperti ini kan.
Sekarang bicara vaksinasi, orang mendapatkan vaksin itu pilihan atau kewajiban? Bicara persatuan kesatuan, ayo. Gunakan hati nurani, gunakan pakai logika. Pilihan atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Kalau kita kaitannya dengan persatuan kesatuan bangsa ini. Paling enggak membuat orang lain merasa nyaman. Oh, temanku sudah divaksin sampai 5 kali misalnya. Oh, yang 2 kali lupa kok. Harusnya masih 3 kali, kamu udah 5 kan karena lupa. Apalagi kenyataan vaksin tidak otomatis toh. Ya, tidak otomatis menghindarkan kita dari penyebaran COVID. Tetapi paling enggak ada rasa nyaman di dalam lingkungan kita. Oh, temanku sudah. Makanya guru Sinlu yang belum booster itu langsung dikejar-kejar. Kalau sudah waktunya harus cari. Ya, sekolah humasnya sudah mencari informasi hari ini di sini ada booster untuk yang Sinovac dan sebagainya. Ya, gurunya itu KB dode. Ya masuk akal. Paling enggak sesama guru biar nyaman. Ya tadi walaupun faktanya juga yang sudah di booster pun masih kena loh. Nah, biar kalau nanti benar ada PTMT, muridnya juga nyaman. Oh, guruku sudah semuanya divaksin 3 kali. Oh, guruku menggunakan masker rangkap 2 minimal. Ya seperti itu cara-caranya. Itulah kebebasan bertanggung jawab. Ya. Memang mendapatkan vaksin dalam hal tertentu kamu bisa boleh, bisa enggak. Karena ada orang yang juga enggak berpikir untuk kepentingan umum, aku enggak mau divaksin dan sebagainya. Ya kalau kita bicara yang sedang kita bicarakan persatuan kesatuan, yaitu menyebabkan di antara kita terjadi ya tadi saling curiga. Meskipun nggak ada dusta di antara kita ya Theo ya. Tapi saling curiga. Lalu sekarang kalau tahu temanmu itu suaranya bindeng, flu, pilek dan sebagainya, kamu mikir 2-3 kali nggak untuk berdekatan? Iyalah. Karena gejala Omikron katanya seperti flu biasa, yo. Meskipun ada perbedaan-perbedaan, tapi secara umum seperti itu. Maka kalau tahu temanmu itu bolak-balik buang ingus dan sebagainya, mesti orang di sekitarmu akan berpikir, ojo, ya Kristabel ya. Ya, kebebasan bertanggung jawab seperti itu. Apa Theo, kamu kok ngomel dewek? Kalau mau ngomong aja. Aku juga pengen dengar suaramu. Apakah masih seperti yang dulu itu atau enggak? Setelah sekian lama nggak ketemu. Wes. Ada pertanyaan untuk kebebasan bertanggung jawab? Paham? Ngerti? Bisa melaksanakan? Oh, contoh lagi. Saya yakin setiap dari kamu itu punya mobil, punya kendaraan. Oh, maksudnya orang tua maksudnya. Tapi bukan berarti kamu yang secara pribadi kadang-kadang juga sudah dibelikan hadiah ulang tahunnya adalah mobil keluaran terbaru, limited edition. Bisa saja. Ya. Berkaitan kebebasan bertanggung jawab, boleh nggak dikendarai di jalan raya? Ya boleh, kalau kendaraan harus di jalan raya, kalau masuk di halaman rumahmu toh. Tapi masalahnya bagaimana penerapan kebebasan bertanggung jawab? Silakan berpendapat. Dijawab rek masuk arek 35 enggak ono sing mencoba. Perwujudannya bagaimana? Kamu punya mobil baru dibelikan, wah pokoknya orang lain nonton ngeblak kabeh pokoknya. Itu Pak, boleh kemana aja asal mentaati rambu lalu lintas. Nah, wes itu intinya di situ bener banget. Ya, kalau bicara kendaraan katanya dengan berlalu lintas.
Ya, kalau berlalu lintas ada aturannya. Ya wes, selama kamu mengikuti aturan berlalu lintas, ya wes, maka terwujudlah pelaksanaan kebebasan bertanggung jawab. Dengan mematuhi aturan, nggak mungkin kamu melanggar hak orang lain. Pasti nggak? Pasti. Coba aja. Traffic warna merah berhenti. Ganggu nggak? Enggak. Paling ganggu sing di belakangmu pengen nyalip kamu karena sudah kuning, dia kejar kamu malah berhenti. Ganggu yang itu maksudnya. Tapi nggak mengganggu yang trafiknya warna hijau lagi jalan. Seperti itu aja, simpel. Itu aturan. Jadi patuhi aturan maka kebebasan bertanggung jawab terwujud dengan sendirinya. Di bidang apapun, dalam aspek apapun. Coba rasakan dan silakan diterapkan. Saya nggak percaya. Karena dalam hidup bersama berbangsa bernegara selalu ada etika, norma, aturan, hukum. Nah, itu. Kalau nggak ada hukumnya, paling nggak ada norma etikanya di dalam pergaulan masyarakat. Tadi bicara antri tadi, nggak ada hukumnya itu antri, tapi ada norma di dalam masyarakat. Ada mungkin tertulis silakan antri, nah itu aturan yang diterapkan di supermarket itu atau di mana itu. Ketahuan Theo, kopi Theo. Iya, nggak usah sembunyi-sembunyi diangkat biasa. Nggak jaluk, nggak. Andaikan jaluk hanya virtual, nggak. Ya, Selin nggak minum, Sel? Nugroho. Enggak, Pak. Minum mau nanti dehidrasi lo. Kamu udah kurus lo. Ya, Pak, nanti saya minum. Kok nanti kalau sudah terlanjur dehidrasi itu bahaya. Tanya temanmu itu, Nadia itu. Pernah dehidrasi dulu. Ya, Nat ya? Enggak, Pak. Nah, dulu waktu kita ke gunung itu, ya Gunung Sari maksudnya. Nat, kamu masih lucu? Ya masih, Pak. Ya, wes. Ya, stay lucu ya. Wes, ngerti nek nggak ngerti ya nemen wes. Nah, sekarang prinsip yang kedua harus diingat dalam mewujudkan persatuan kesatuan bangsa adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bagi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan apa? Kesuwen, semboyan. Ya. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal itu terdapat di mana? Secara konstitusional. Di pintu gerbang kerajaan Majapahit, di mana? Semboyan ini tertulis di mana? Tercantum di mana? Itu nggak ngerti. Gambarku Pancasila nggak ngerti. Mau tak balik ketutupan layar proyektor. Di mana Eugene? Di buku paketmu, halaman 149, tonton. Di bagian mananya dari Garuda Pancasila? Pita putih yang di cengkramnya. Iya, itu pita ya, pita yang dipegang oleh Garuda Pancasila itu. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ngerti maksudnya? Paham ya? Berarti bisa menyambungkan, bisa menghubungkan dengan persatuan kesatuan toh. Ya gampang toh. Bhinneka Tunggal Ika sudah menyatakan, menyadari, mengakui bahwa kita itu berbeda-beda. Tetapi tetap Ika, Yulia Astuti. Pak. Ya, Ika itu satu. Kalau Ika Yulia Astuti, guru bahasa Indonesia itu yang galak itu. Ngajak guyu. Kalau dengan kamu, Mbak Pak Bas nggak galak, wedi. Kalah tuwek mergane. Ya Theo ya. Ya itu.
Bhinneka Tunggal Ika itu harus menjadi prinsip dalam upaya mewujudkan persatuan kesatuan. Kenapa ya? Karena kita sudah tahu, sudah punya semboyan bahwa kita berbeda tetapi tetap satu. Maka kalau itu diingat-ingat terus, dijadikan pegangan dalam hidup bersama, rampunglah. Ya, persatuan kesatuan akan tetap terjamin. Jadi mengingat dan menyadari bahwa di luar kita ada yang lain yang berbeda dengan kita. Oh, ada yang agamanya Islam di luar kita. Bahkan disadari mereka mayoritas. Ya, ada yang agamanya lain-lainnya, minoritas. Dan seterusnya, perbedaan-perbedaan itu ada dan nyata. Dan nggak akan pernah hilang kalau kita bicara Indonesia. Setuju? Iya, kalau bicara Indonesia ya itu yang ada, yang beragam itulah Indonesia. Karena nggak mungkin menyamakan menjadikan satu. Semuanya Islam, KB, saya yakin rame dunia, nggak hanya Indonesia. Ayo. Semuanya kaya semuanya, nggak mungkin. Itu butuh proses. Ya, perbedaannya termasuk di dalam tadi tingkat kesejahteraan yang beragam. Ada yang prasejahtera, ada yang sejahtera, ada yang sangat sejahtera, ada yang bingung duit gak apa. Kayak Theo itu duit bingung gak apa. Ganjel meja aja pakai ratusan ribu. Amin gitu loh Theo, jangan ngomel. Ya, tak doakan nanti. Walaupun nanti kalau sudah ganjel mejanya ratusan ribu, lupa Pak Bas nggak apa. Ayo nggak wani ngomong toh, bukaan mic-mu kalau wani ngomong. Wes, ya Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi prinsip kita dalam mewujudkan persatuan kesatuan. Jadi artinya mengingat terus gitu loh, bahwa kita punya keragaman, punya perbedaan, tetapi kita harus tetap satu. Ya. Ya tolong ya benar-benar dicamkan di dalam dirimu, paling enggak masing-masing dari kalian ngerti itu. Sehingga nanti dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa bernegara kamu bisa menerapkan itu. Kalau enggak bisa mendukung proses mewujudkan persatuan kesatuan, paling enggak mengganggu terciptanya persatuan kesatuan. Nah, ini kan simpel banget. Karena ada kata-kata bijak toh, kalau nggak bisa membantu, paling nggak jangan mengganggu, betul? Oh itu bijak. Syukur-syukur mau membantu, nah, tapi paling nggak jangan ganggu. Ada orang berbuat baik, dirasani, wih sok cari muka. Ya Theo ya, jadi ulangi Theo. Nah, guyon, saya hanya yang guyonan. Nanti lapor mama lapor sekolahan, Pak Bas ditegur. Ya Selin ya, Nugraha. Lin, jawaban Lin. Aku kan pengen dengar suaramu Selin. Iya Pak. Salam buat adik ya. Ya makasih Pak. Kok nggak di ruanganmu? Di mana dia? Di ruangannya sendiri Pak. Oh. Theo guyu. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Awas. Ngerti yang dimaksud nasionalisme? Apa coba? Isme itu paham. Nasionalisme pahamnya bagaimana? Nasionalisme nggak ngerti. Anastasia Putri U. Iya, Pak. Nasionalisme itu apa? Cinta tanah air. Iya wes paham ya, yang berbicara tentang kecintaan pada bangsa tanah airnya ya itu. Kalau saya tanya kapan nasionalisme Indonesia itu dikatakan tumbuh berkembang? Sejak kapan?
kemerdekaan dah, Pak. Yakin telat yang mau merdeka baru nasionalisme. Oh iya, Pak. Kapan Ki? Kebangkitan nasional. Siapa Sil? Kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional, yakin. Yang lebih tepat belakangnya itu. Bingung Theo, pura-pura mikir. Sebelum proklamasi, setelah kebangkitan, ada peristiwa penting apa? Sumpah Pemuda. Ya itulah Chris dan yang lainnya. Kalau ditanya kapan nasionalisme kita itu tumbuh berkembang, ya saat itu, saat wakil-wakil pemuda bangsa Indonesia itu menyatakan dirinya. Yuk kita berikrar, yuk satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Dan nasionalisme harus tumbuh berkembang memang. Kalau dikatakan mulai kebangkitan, nggak salah. Tapi resminya, ya saat kita menyatakan diri bahwa kita adalah sebuah bangsa. Nah, setiap bangsa butuh nasionalisme ya. Di bangsa A, bangsa B butuh nasionalisme. Cinta pada kelompoknya tadi loh, pada bangsanya. Bagaimana dengan nasionalisme Indonesia? Maknanya bagaimana? Sama, cinta pada bangsanya sendiri, tetapi nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang positif. Artinya apa? Mencintai bangsa sendiri tanpa harus menganggap bangsa lain lebih rendah. Ngerti? Karena ada nasionalisme yang kebablasan, sehingga dikatakan nasionalisme yang negatif. Dengan nama lain apa, Theo? Seperti yang dimiliki Hitler itu, Jerman, Itali. Nasionalisme kebablasan apa? Chauvinisme. Iya, Chauvinisme. Ya paham tentang kecintaan bangsa lain sang bablasan karena kemudian menganggap bangsa lain tidak selevel, maka harus dibinasakan. Ya, harus dibinasakan. Nah, itu yang tidak benar. Sedangkan Indonesia adalah yang tadi mencintai bangsa sendiri memang harus. Ya, tetapi tidak berarti harus menganggap bangsa lain tidak selevel atau lebih rendah. Ya, seperti orang yang fanatik, boleh nggak? Boleh. Fanatis artinya menganggap agamanya paling baik, betul? Karena nggak menganggap baik berarti antara agamamu dengan yang lain pada baik ya. Ya kan agamanya terbaik, ya harus diakui itu. Tetapi jangan kemudian kalau fanatisme yang berlebihan itu ya tadi. Di luar agamaku nggak ada yang baik, itu baru yang salah. Sedangkan fanatik boleh, karena menganggap ya seperti nasionalisme tadi, agamaku itu terbaik. Ya jelas lah. Ya nggak sama baiknya memang. Nah, baiknya agamaku ya bagiku, betul? Tapi jangan kemudian agama orang lain dianggap tidak baik. Oh. Ya Theo, ajak diulangi lagi. Mangkel ngono Theo kan pelajaran Basuki gitu ya. Ya Mitara ya. Ya, Pak. Iya. Ya wis. Kiken kamu kok jauh banget, kamu di mana itu? Saya di kantornya papa saya, Pak. Oh, magang. Iya. Enggak, Pak, pindah tempat, Pak. Oh, tak kira magang. Siapa tahu habis ini langsung lulus SMA langsung melanjutkan perusahaan papa. Jadi OB, Pak. Jadi CEO ya betul ya. Ya enggak apa-apa. Ya Sharon,
Ren, Iya, Pak. tak pikir foto tok. Aku makanya mau tak panggil kamu. Meneng kayak foto. Aku nggak mau ditipu. Maka perlu saya panggil. Ya. Jadi prinsip nasionalisme Indonesia harus kita pegang. Ya kita untuk mempertahankan persatuan kesatuan harus mencintai bangsanya. Kalau nggak cinta ya akhirnya akan pecah dewe-dewe, masuk akal toh. Tetapi bahwa nasionalisme yang bagaimana? Nasionalisme yang tidak menganggap bangsa lain lebih elek. Sini dulu ya. Sampai sini. Cecilia Evelyn Christabel, tolong ingatkan Pak Bas kurang 2 Pak. Ya. Prinsipnya kurang 2 maksudnya. Nanti pertemuan selanjutnya gitu loh. Baik, ini saya N atau saya berikan? Kan aja, Pak. N, ya wes. Oh, jangan, Pak. Loh, siapa sih? N aja ya katanya. Enggak. Kasih saya hostnya gitu, Pak. Oh lah, yuk kok N aja. Ya wes. Namamu Samodar? Enggak tahu, Pak. Cih, tahu aku tanya. Darren, Pak, Darren. Absen 17, Pak. Wes nggak tanya, aku ngerti aku. Oh ya. Absen 17. Ya, make host. Yang tak apali cuma absen 35 sebenarnya aku itu. Oh, misuh meneh tau nek aku bilang ngono nek Mas Dene misuh ya aku. Ya Brian Aloysius, seperti yang kamu katakan Brian. Iya, Dene misuhan aja nih. Ya untung nggak langsung kedengar. Oke, selamat pagi semua. Silakan kalau mau istirahat ya. Ingat, tetap jaga kesehatan loh ya. Biar aku cerewet nggak apa-apa demi kebaikan kalian. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.